Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwadeng Malangi dengan NIM 8114236163. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan hematokrit. Pemeriksaan hematokrit adalah tes laboratorium untuk mengukur persentase volume ke sel darah merah dalam darah. Sel darah merah berperan penting dalam transportasi oksigen ke jaringan tubuh. Pemeriksaan ini penting untuk mengevaluasi status kesehatan, terutama dalam kondisi anemia, dehidrasi, atau polisitemia. Nah, di sini juga ada indikasi pemeriksaan. Pemeriksaan hematokrit dilakukan untuk yang pertama, mendiagnosis anemia atau polisitemia. Yang kedua, memantau dehidrasi. Yang ketiga, menilai penyakit kronis seperti gangguan ginjal, jantung, atau paru-paru. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas pengobatan pada pasien anemia atau penyakit lain yang mempengaruhi darah. Nah, di sini juga ada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus, pasien bisa makan dan minum seperti biasa, kecuali diinstruksikan oleh berbeda dokter. Yang kedua, pengambilan sampel darah. Darah diambil melalui vena, biasanya terletak pada bayi. Sampel darah bisa diambil melalui tusukan kecil di tumit. Yang ketiga, analisis laboratorium. Darah dimasukkan ke tabung kapiler khusus. Sampel diputar ke dalam kontrifut untuk memisahkan komponen darah, plasma sel darah merah, dan komponen lain. Volume sel darah merah diukur dan diletakkan sebagai persentase dari total volume darah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya mengenai batas normal hematokrit. Nilai normal hematokrit bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin, yaitu pria dewasa 38,8% sampai 50%, wanita dewasa 34,9% sampai 44,5%. Anak-anak, nilai normal bervariasi berdasarkan usia. Bayi baru lahir cenderung memiliki nilai hematokrit yang lebih tinggi, yang kemudian menurun dan stabil pada usia anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan jika melebihi batas normal hematokrit. Kadar hematokrit yang tinggi berarti terdapat terlalu banyak sel darah merah dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, yang dapat memperlambat aliran darah dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hematokrit tinggi antara lain yaitu dehidrasi. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi sel darah merah dalam darah, meskipun jumlah sel darah merah sebenarnya tidak bertambah. Selanjutnya, penyakit paru-paru kronis. Kondisi seperti penyakit paru-paru obstruktif kronis dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah rendah, yang memicu tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah sebagai kompensasi. Selanjutnya, penyakit jantung bawaan. Beberapa kelainan jantung bawaan dapat menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen, dan memicu peningkatan produksi sel darah merah. Selanjutnya, polisitemia vera, kelainan sumsum tulang, di mana sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Selanjutnya, merokok. Merokok juga dapat meningkatkan kadar karbon monoksida dalam darah yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen dan memicu peningkatan produksi sel darah merah. Selanjutnya ada juga tinggal di dataran tinggi. Tinggal di dataran tinggi dengan kadar oksigen yang lebih rendah dapat memicu tubuh untuk memproduksi
lebih banyak sel darah merah. Selanjutnya juga ada penggunaan steroid anabolik. Steroid anabolik dapat merangsang produksi. Jika jumlah leukosit melebihi batas normal, kondisi ini dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan tertentu. Nah, penyebab utama leukositosis ini biasanya terkait dengan respon tubuh terhadap infeksi, stres, atau penyakit lain. Ada beberapa kondisi atau penyakit yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu infeksi. Nah, bakteri atau virus, infeksi seperti pneumonia, meningitis, sepsis, atau infeksi saluran kemih dapat menyebabkan peningkatan leukosit. Yang berikut yaitu penyakit inflamasi atau autoimun, radang akut cedera peradangan jaringan seperti appendicitis, atau penyakit inflamasi akut peningkatan leukosit. Nah, penyakit autoimun, kondisi seperti reumatoid, artritis, atau lupus memicu aktivitas berlebihan sistem imun dan meningkatkan leukosit. Yang berikut yaitu leukemia dan penyakit kanker lain. Leukemia ini peningkatan jumlah leukosit abnormal, kanker sel darah putih. Nah, terus reaksi alergi. Alergi ini biasanya ada alergi berat, kondisi kayak seperti anafikasis atau alergi makanan tertentu dapat meningkatkan leukosit, terutama eosinofil. Yang berikut stres fisik atau emosional, kayak seperti stres berat, baik fisik, cedera, atau trauma maupun emosional, dapat memicu peningkatan jumlah leukosit sebagai respon tubuh. Yang berikut yaitu penyakit kronis. Nah, penyakit ini seperti asma, bronkitis kronis, atau penyakit paru obstruktif kronis, bisa juga disingkat sebagai PPOK, dapat meningkatkan leukosit karena peradangan jangka panjang. Nah, yang berikut pengaruh obat-obatan. Beberapa obat seperti kortikosteroid atau obat stimulan dapat menyebabkan peningkatan leukosit sebagai efek samping. Yang berikut gangguan sumsum tulang politesmia vera atau gangguan mieloproliferatif memproduksi leukosit secara berlebihan. Jika jumlah leukosit berada di bawah batas normal, tubuh akan lebih rentan terhadap infeksi karena kekurangan sel darah putih untuk melawan patogen. Leukopenia ini dapat mengindikasikan berbagai kondisi atau penyakit, tergantung pada penyebabnya. Nah, berikut beberapa kemungkinan penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan leukopenia. Yang pertama, infeksi virus. Nah, infeksi virus ini seperti HIV, hepatitis, influenza, atau demam berdarah dapat menurunkan produksi leukosit di sumsum tulang. Nah, beberapa virus itu menyerang langsung sumsum tulang atau sel darah putih, menyebabkan jumlahnya berkurang. Yang berikut penyakit autoimun. Nah, lupus atau reumatoid ini sistem imun menyerang sel darah putih atau sumsum tulang, menyebabkan penurunan leukosit. Yang berikut yaitu gangguan sumsum tulang. Nah, aplasia sumsum tulang, gangguan di mana sumsum tulang ini berhenti memproduksi sel darah putih secara normal. Terus myelodysplasia itu kelainan sumsum tulang yang dapat mengurangi produksi sel darah putih. Berikut yaitu kekurangan nutrisi. Kekurangan vitamin B12, asam folat, atau tembaga dapat menghambat produksi leukosit. Yang berikut yaitu efek obat-obatan atau terapi. Obat kemoterapi atau radioterapi dan beberapa obat imunomodulator itu kayak seperti obat untuk lupus atau reumatoid itu artritis dapat menekan sumsum tulang dan menurunkan produksi leukosit. Yang berikut yaitu infeksi bakteri berat atau disebut sepsis. Infeksi berat ini dapat menyebabkan pengeluaran besar-besaran leukosit ke jaringan yang terinfeksi sehingga jumlahnya di darah turun drastis. Terus berikut penyakit hematologi atau kanker darah. Leukemia ini atau limfoma, kanker ini itu mengganggu produksi normal leukosit di sumsum tulang. Sindrom mieloproliferatif itu yaitu mengganggu keseimbangan produksi sel darah termasuk leukosit. Berikut gangguan limfatik atau splenomegali, yaitu pembesaran limpa. Nah, pembesaran limpa ini dapat menyimpan leukosit dalam jumlah besar sehingga jumlah leukosit itu dalam darah menurun. Nah, jika leukosit di bawah normal, konsultasi segera dengan dokter karena diperlukan untuk menentukan penyebab dan langkah pengobatan yang tepat.
Selanjutnya, pemeriksaan leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan komponen darah yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, penyakit, dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit diproduksi di sumsum tulang dan beredar dalam darah serta cairan limfatik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leukosit. Yang pertama yaitu neutrofil, melawan bakteri dan jamur melalui proses fagositosis. Yang kedua yaitu limfosit, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel B menghasilkan antibodi dan sel T membantu menghancurkan sel yang terinfeksi atau kanker. Yang ketiga yaitu monokosit, berfungsi membersihkan sisa-sisa sel mati dan melawan mikroorganisme. Yang keempat yaitu eosinofil, yaitu melawan infeksi parasit dan berperan dalam reaksi alergi. Dan yang terakhir yaitu basofil, berperan dalam respon alergi dengan melepaskan histamin. Selanjutnya, batas normal leukosit. Pada orang dewasa 4.000 sampai 11.000 sel per mikroliter darah, pada anak-anak 5.000 sampai 10.000 sel per mikroliter darah, dan pada bayi yaitu sekitar 9.000 sampai 30.000 sel per mikroliter darah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisar Leo Pribadi dengan NIM 811423091. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang trigliserida. Jadi teman-teman, trigliserida adalah jenis lemak yang paling umum ditemukan dalam tubuh. Mereka merupakan bentuk penyimpanan energi dari kalori yang tidak segera digunakan oleh tubuh. Ketika Anda makan, tubuh Anda mengubah kalori yang tidak dibutuhkan saat itu juga menjadi trigliserida dan menyimpannya di sel-sel lemak. Tahukah teman-teman perbedaan trigliserida dan kolesterol ini? Jadi trigliserida itu menyimpan kalori yang tidak terpakai dan menyediakan energi bagi tubuh. Kalau kolesterol itu digunakan untuk membangun sel dan hormon. Keduanya ini teman-teman tidak larut dalam darah dan diangkut melalui darah oleh protein yang disebut dengan lipoprotein. Pemeriksaan dari laboratorium dari trigliserida ini dilakukan melalui tes darah sederhana yang disebut dengan panel lipid atau profil lipid. Tes ini biasanya juga mengukur kadar kolesterol total atau kolesterol HDL atau baik dan kolesterol LDL atau jahat. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium trigliserida. Jadi teman-teman, alat yang digunakan yaitu ada yang pertama ada spektrofotometer, yang kedua ada mikropipet, yang ketiga ada pipet, yang keempat ada tabung reaksi, yang kelima ada inkubator, yang keenam ada sentrifungsi, yang ketujuh ada vortex mixer, yang ke-8 ada cuvette, ke-9 ada autoclave, yang ke-10 yaitu pengaduk magnetik. Kemudian bahan yang digunakan tentunya yang pertama ada sampel darah, yang kedua yaitu enzim lipase, yang ketiga yaitu enzim gliserokinase, yang keempat enzim pyruvate kinase, dan yang kelima ATP, keenam NADH, ketujuh yaitu buffet, ke-8 rensen trigliserida, ke-9 larutan kalibrasi, ke-10 anti koagulan. Berikut langkah-langkah umumnya teman-teman dari pemeriksaan trigliserida. Jadi teman-teman, pemeriksaan trigliserida ini dilakukan melalui pengambilan sampel darah vena, biasanya dari lipatan siku. Prosedurnya itu meliputi persiapan, yaitu yang pertama puasa. Pasien teman-teman diminta untuk berpuasa selama 9-12 jam sebelum pengambilan darah. Hanya air putih teman-teman yang diperbolehkan selama periode puasa ini. Puasa penting karena terutama yang mengandung lemak dan gula itu dapat secara signifikan teman-teman mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah dan memberikan hasil yang tidak akurat teman-teman. Yang kedua yaitu informasi obat. Pasien harus memberitahukan kepada dokter atau petugas laboratorium mengenai obat-obatan yang sedang dikonsumsi, karena beberapa obat teman-teman dapat mempengaruhi hasil tes dari trigliserida ini. Yang berikutnya ada pengambilan darah. Area yang akan ditusuk dibersihkan dulu dengan alkohol, jarum suntik steril dimasukkan ke dalam vena untuk mengambil sampel darah. Setelah darah cukup diambil, jarum dicabut dan area tusukan tersebut ditekan dengan kapas untuk menghentikan pendarahan teman-teman.
Selanjutnya teman-teman, ada analisis laboratorium. Sampel darah dibawa ke laboratorium untuk dianalisis teman-teman. Metode yang umum digunakan untuk mengukur trigliserida ini teman-teman adalah metode enzimatik. Metode ini teman-teman melibatkan serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna yang diukur dengan spektrofotometer. Intensitas warna yang dihasilkan sebanding dengan kadar trigliserida dalam sampel. Tahukah teman-teman perlu ketahui bersama bahwa batas normal dari trigliserida ini atau kadar trigliserida diukur dalam miligram per desiliter atau mg per dl. Berikut adalah kategori kadar trigliserida, yaitu yang normal yaitu kurang dari 150 mg per desiliter, yang batas tinggi yaitu 150 sampai 199 mg per dl, tinggi 200 sampai 499 mg per dl, sangat tinggi yaitu 500 mg per desiliter atau lebih. Tahukah teman-teman bahwa tingginya kadar trigliserida kita akan mengundang beberapa penyakit loh. Teman-teman pastikan penasaran penyakit. Perkenalkan, nama saya Tania Gisalabaga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pemeriksaan trigliserida. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya bagaimana jika kadar trigliserida melebihi batas normal atau yang biasa disebut dengan hipertrigliseridemia. Jadi, kadar trigliserida yang tinggi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Salah satunya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Trigliserida sendiri yaitu sering dikaitkan dengan kadar kolesterol tinggi dan rendahnya kolesterol HDL yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan juga stroke. Lalu ada pankreatitis akut. Kadar trigliserida yang tinggi dapat menyebabkan peradangan pada pankreas yang merupakan kondisi medis yang serius. Lalu ada juga diabetes tipe 2. Trigliserida yang tinggi dapat berkontribusi pada resistensi insulin yang merupakan faktor risiko diabetes tipe 2. Lalu ada yang namanya hipotrigliseridemia. Jadi ini kurangnya dari batas normal atau kadar trigliserida yang sangat rendah jarang terjadi dan biasanya tidak menimbulkan masalah kesehatan secara langsung. Namun, kadar trigliserida yang sangat rendah dapat berkaitan dengan beberapa kondisi medis yang mendasari seperti malnutrisi atau kekurangan gizi atau masalah penyerapan nutrisi dapat menyebabkan kadar trigliserida yang rendah. Dan juga ada namanya hipertiroidisme atau kondisi di mana kelenjar tiroid terlalu aktif dapat menyebabkan metabolisme yang meningkat dan kadar trigliserida yang rendah. Lalu, penyakit hati kronis. Beberapa penyakit hati kronis dapat mempengaruhi produksi dan metabolisme trigliserida sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ingat yaitu hasil tes trigliserida harus diinterpretasikan oleh dokter bersamaan dengan faktor resiko lainnya. Lalu yang kedua ada perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, dan juga penurunan badan jika diperlukan. Nama saya Siti Mesyar Peputungan dengan NIM 811423097. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hematokrit, leukosit, dan trigliserida, dapat disimpulkan bahwa ketiga parameter ini memberikan informasi penting mengenai kesehatan darah, fungsi sistem imun, dan status metabolisme lemak yang dapat membantu mendeteksi kondisi seperti anemia, infeksi, atau resiko penyakit kardiovaskular.